got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who want motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who want. Nah, pembahasan pertama kita kali ini yaitu mengenai kurs dalam jangka panjang, di mana tingkat-tingkat harga nasional itu memainkan peranan kunci dalam menentukan kurs maupun harga-harga relatif antara produk dagangan dari berbagai negara. Itu sebabnya kita itu harus mengetahui sebuah teori mengenai interaksi antara tingkat harga dan juga kurs. Kenapa begitu? Karena ini tuh merupakan kunci untuk memahami mengapa dalam jangka sekian tahun kurs itu dapat berubah begitu dramatis. Dan kita juga perlu tahu nih bahwa kurs itu terbentuk oleh suku bunga dan perkiraan atau harapan untuk masa mendatang. Hal itu juga dipengaruhi oleh kondisi pasar-pasar uang nasional. Untuk kita lebih memahami mengenai kurs jangka panjang ini, kita itu harus memperluas model kita ke dua arah. Pertama, harus kita lengkapi penelaahan terhadap keterkaitan antara kebijakan-kebijakan seperti inflasi, suku bunga, dan kurs. Kedua, kita harus menyoroti sejumlah faktor selain dari penawaran permintaan uang, misalnya juga dari berbagai pergeseran permintaan pasar akan barang dan jasa yang turut mempengaruhi kurs itu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan antara nilai mata uang di dua negara, yaitu di sini kita ambil negara Amerika Serikat dan juga negara Jerman dengan membandingkan nilai mata uang zaman terdahulu dengan zaman sekarang ini. Contohnya itu seperti pada tahun 1978, satu Deutschmark berharga 55 sen dolar. Sebelumnya Deutschmark atau DM merupakan mata uang resmi Jerman Barat dari tahun 1948 hingga penyatuan Jerman pada 1990, dan mata uang resmi Jerman sejak saat itu hingga diperkenalkannya euro itu pada tahun 1999. Nah, sedangkan pada musim semi tahun 1985, satu DM dapat dibeli seharga 32 sen dolar. Namun, 4 tahun kemudian, DM kembali mendekati harganya di tahun 1978. Sedangkan pada tahun 2017, tepatnya setelah terpilihnya Presiden Trump pada bulan November 2017, dolar terapresiasi dari 1,10 US dollar per euro pada bulan Oktober menjadi 1,8 pada bulan November dan selanjutnya menjadi 1,5 pada bulan Desember. Pemilu ini juga menyebabkan suku bunga Amerika Serikat itu naik tajam karena pelaku pasar memperkirakan kebijakan ekonomi Presiden Trump itu akan meningkatkan pertumbuhan dan inflasi. Konsekuensinya, selisih antara imbal hasil 10 tahun negara Jerman dan juga AS itu turun dari minus 1,76% di bulan Oktober ke minus 1,95% di bulan November menjadi minus 2,24%. Dengan demikian, terpilihnya Presiden Trump menyebabkan kenaikan suku bunga di AS dan penguatan dolar dari bulan Januari hingga September. Proses itu berjalan terbalik karena perbedaan suku bunga yang menguntungkan untuk AS itu menyusut menjadi minus 1,85% dan dolar itu terdepresiasi menjadi 1,19 US dollar per euro. Ada dua faktor yang mungkin berperan dalam hal ini. Yang pertama, menjadi jelas pada musim semi bahwa Presiden Trump itu tidak akan melaksanakan program ekonominya secepat yang diharapkan atau bahkan tidak sama sekali. Yang kedua itu mengenai pertumbuhan ekonomi di kawasan euro itu menguat dan sentimen politik terhadap penguatan euro setelah pemilihannya parlemen di Belanda pada bulan Maret, pemilihan presiden Prancis pada akhir April dan juga awal Mei. Kemudian ada pemilihan parlemen Prancis pada bulan Juni yang semuanya itu membuat euro itu skeptis. Hukum Van Frey sendiri yaitu aturan di mana barang yang sama dijual di pasar yang berbeda, harganya akan sama. Jika tidak, maka akan ada kesempatan untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Hukum ini juga menyatakan bahwa
Dalam pasar-pasar kompetitif yang bebas dari biaya transportasi dan hambatan-hambatan resmi terhadap perdagangan, misalnya tarif barang-barang identik, pasti dijual di berbagai negara dengan harga yang sama. Apabila harganya itu dinyatakan dalam harga satuan mata uang yang sama. Tahukah kalian apa itu purchasing power parity? Purchasing power parity diperkenalkan oleh ekonomi klasik bernama David Ricardo. Kemudian konsep ini dipopulerkan oleh ekonomi Swedia Gustav Cassel pada tahun 1920 saat negara-negara Eropa seperti Jerman dan Hungaria mengalami inflasi tinggi. Menurut hukum satu harga atau the law of one price, harga komoditas yang sama di suatu negara yang berbeda akan sama jika dinilai dengan mata uang yang sama. Teori paritas daya beli absolut merupakan titik equilibrium dari nilai tukar antar dua negara dan rasio tingkat harga dari kedua negara yang bersangkutan. Teori paritas daya beli absolut pada dasarnya adalah perbandingan nilai mata uang terhadap mata uang lain yang ditentukan oleh tingkat harga pada masing-masing negara. Misalnya nih, harga sekelompok barang di Indonesia adalah Rp15.000 dan produk yang sama di Amerika Serikat berharga 1 US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar yang terjadi adalah Rp15.000 per 1 US dollar. Paritas daya beli bentuk relatif mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan pasar, seperti adanya biaya masuk, biaya transportasi, dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga sejumlah produk pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Paritas daya beli relatif apabila terjadi perubahan harga di kedua negara, maka nilai tukar antar kedua negara tersebut harus mengalami perubahan. Paritas daya beli relatif juga mengukur apakah mata uang tersebut overvalue atau undervalue. Contohnya, apabila tingkat inflasi Indonesia meningkat 10%, sedangkan Amerika Serikat naik 4%, maka nilai tukar rupiah per dolar akan terdepresiasi sebesar 6%. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai kurs, di mana kita perlu tahu nih, apa sih kurs itu? Kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Kurs juga sering disebut dengan nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang suatu negara dibedakan atas nilai tukar nominal dan juga nilai tukar real, di mana nilai tukar nominal itu merupakan harga relatif mata uang dua negara. Misalnya 1 US dollar untuk Rp9.000 di pasar uang, sedangkan nilai tukar real merupakan harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Nilai tukar real juga menyatakan bahwa tingkat di mana pelaku ekonomi dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lainnya. Paritas suku bunga, kondisi yang sama di pasar sekuritas disebut sebagai paritas suku bunga, menjelaskan bahwa dalam kondisi tidak ada friksi, tingkat pengembalian investasi dari suatu mata uang atau biaya peminjaman dalam suatu mata uang akan sama di berbagai negara. Paritas suku bunga atau interest rate parity atau IRP merupakan suatu kondisi equilibrium di mana selisih suku bunga antar dua valuta diimbangi oleh selisih kurs forward dengan kurs spot. Tahukah kamu, inflasi merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur daya beli masyarakat. Secara sederhana, pertumbuhan inflasi mengartikan peningkatan konsumsi. Laju inflasi dapat kita lihat pada bulan Januari sebesar 0,97%, pada bulan Juni sebesar 0,69%,
Dan inflasi pada Q2/17 menunjukkan terjadinya peningkatan permintaan dibandingkan Q1/17 menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga. Inflasi menurut kelompok pengeluaran, bahan makanan sebesar 0,31%, pendidikan 1,4%, kesehatan 1,94%, sandang sebesar 2,62%, bahan makanan 2,65%, transportasi 4,12%, perumahan 4,31%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot menguat pada bulan Agustus 2022. Sebelumnya, BPS mengumumkan realisasi pertumbuhan produk domestik bruto PDB RI mencapai 5,44%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka pada level 14.857 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hal ini menguat dibanding level penutupan sebelumnya sebesar 14.933 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terpantau bergerak di zona positif. Hingga pukul 9.50 nilai tukar rupiah masih di posisi 14.857 dolar Amerika Serikat atau menguat 0,24%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit lebih tinggi dari proyeksi pasar bagi pergerakan nilai tukar rupiah. Ekspektasi PDB yang di atas 5% ini tentu membantu penguatan rupiah di tengah isu resesi global. Artinya, ekonomi Indonesia masih cukup kuat memahami goncangan inflasi. Analisis pasar uang Ariston menilai pergerakan nilai tukar rupiah masih rawan terhadap pelemahan. Isu kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral as the Fed menjadi perhatian utama pelaku pasar. Selain itu, kondisi perekonomian global juga masih tidak menentu. Hal ini dikarenakan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan China pasca kedatangan Pelosi ke Taiwan. Audio Jungle.